Selain Gunung Krakatau, di Provinsi Banten juga mempunyai Gunung Karang. Gunung Karang adalah tempat mendaki dan berziarah. Jadi sob, ada dua alasan orang berkunjung ke Gunung Karang, yakni mendaki atau berziarah. Gunung Karang terletak di Pandeglang, Banten, dan gunung yang tingginya 1778 mdpl ini termasuk ke dalam jenis stratovolcano atau gunung berapi kerucut. Konon, Gunung Karang ini masih memiliki kemungkinan untuk meletus. Pandeglang adalah raksasa tertidur dari Banten yang menyimpan banyak rahasia yang belum terkuak oleh manusia. Banyaknya misteri, mitos, dan legenda di tempat ini menjadikan Gunung Karang beraroma mistis yang sangat kuat. Sejarah Gunung Karang tidak lepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Ada beberapa situs sejarah yang berada di Gunung Karang, di antaranya Batu Menhir, situs Pahoman Pasir Pete, Sumur Tujuh, Petilasan Sultan Banten ke-1, Makam Syekh Rako, Makam Syekh Koran. Selain tujuan mendaki sob, yang paling terkenal adalah Sumur Tujuh Gunung Karang yang keberadaannya di puncak gunung dengan ketinggian 1778 mdpl. Sumur Tujuh Gunung Karang adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru Nusantara. Sejarah Sumur Tujuh berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kerajaan Banten, Syarif Hidayatullah Raja Cirebon pertama. Dalam sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin saat ditantang bertarung unjuk kesaktian oleh Raja Pucuk Umum Raja Banten Girang. Pertarungan yang sangat sengit terjadi di puncak Gunung Karang yang sekarang adanya Sumur Tujuh. Karena kehausan setelah bertarung, Sultan Maulana Hasanuddin bermunajat kepada Allah untuk memohon air minum. Atas izin Allah, maka ditancapkanlah tongkatnya ke tanah. Dengan seketika keluarlah air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Nasab mereka ke Sumur Tujuh dengan tujuan untuk mencari air sumur keramat. Jika airnya kebetulan banyak, biasanya para peziarah mandi dan membawa pulang ke rumah. Tujuannya memohon keberkahan kepada Allah dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak sekali cerita mistis yang sering dialami oleh para pendaki yang bertujuan ziarah ke Sumur Tujuh Gunung Karang. Fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan sob, salah satu dari para peziarah ketika memasukkan tangannya ke lumpur Sumur Tujuh, ditemukan emas yang masih utuh berbentuk batangan, dan beberapa kejadian seperti menemukan benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib. Cerita kerabat di Kadu Engang, kebanyakan peziarah datang dari kota Jakarta. Mereka mempercayai air dari Sumur Tujuh berkhasiat membersihkan diri dari aura negatif yang melekat dalam diri seseorang. Namun sangat disayangkan dengan kondisi yang sekarang Sumur Tujuh sudah sangat memprihatinkan. Saking banyaknya pengunjung yang mengunjungi sumur, menjadikan Sumur Tujuh sudah tidak terlihat tujuh lagi. Keadaannya sudah berubah dari aslinya karena terjamah ribuan orang.